Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat petang, selamat malam, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah 3 kali hari Rabu saya absen, karena saya istirahat di Rumah Sakit Telogorejo, karena faktor kesehatan jantung, tapi puji Tuhan, oleh karena doa saudara-saudara semua, saya beberapa hari sudah pulang dan saya gunakan waktu untuk istirahat sambil menunggu kondisi stabil. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya boleh kembali berada di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan berita firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab, di mana kita mendalami surat Yehuda atau Yudas. Nah, malam hari ini kita akan menyambung, saudara-saudara, mudah-mudahan saudara masih ingat pelajaran yang lalu, bagaimana kondisi keadaan orang-orang pada akhir zaman yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk hidup di dalam hawa nafsu. Bukan saja orang dunia, tetapi justru di antara orang-orang yang mengaku agama Kristen, tetapi hidup mereka hidup tanpa pertobatan. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan selanjutnya bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan, untuk kita gereja Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, mengucap syukur hamba-Mu pada petang hari ini dapat kembali melayani jemaat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba menyadari untuk itu Tuhan panggil, Tuhan mengangkat kami untuk menjadi hamba-Mu, yaitu untuk menyediakan makanan bagi isi rumah Tuhan, yaitu jemaat-Mu. Sebab itu kami persembahkan puji syukur kepada Engkau. Dan malam hari ini kami mohon urapi kami di dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau hadir sebagai imam besar agung untuk melayani jemaat-Mu seorang demi seorang. Hamba mohon urapan Tuhan menyertai di dalam pelayanan siang sore hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur bagi nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya meneruskan pelajaran firman Tuhan malam hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara memuji Tuhan. Satu nyanyian lama yang mengatakan bahwa sudahlah tentu dunia ini akan lalu dan akan binasa. Saya akan menyanyikan satu kali, setelah itu saya harap saudara-saudara di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, ikut saya menyanyi, memuji Tuhan. Ya, sudahlah tentu dunia akan lalulah segera. Sudahlah tentu dunia akan lalulah segera, tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hei anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya, jangan kau terhukum lari dari dalamnya. Mari kita nyanyi. Sudahlah tentu dunia akan lalulah segera, tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hei anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya,
jangan kau terhukum, lari dari dalamnya. Saudara-saudara, berita, informasi baik elektronik maupun tertulis media sosial memberitakan sungguh-sungguh bahwa dunia ini tidak lama lagi akan binasa, menuju kepada kehancuran. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, anak-anak Tuhan, supaya jangan tinggal terus di dalam dunia yang penuh kejahatan ini, nanti akan dibinasakan. Jangan saudara termasuk, jangan saudara terlibat di dalamnya, nanti saudara terhukum. Sebab itu kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Sudahlah tentu dunia akan lalulah segera, tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hei anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya, jangan kau terhukum, lari dari dalamnya. Sekali lagi, sudahlah tentu dunia akan lalulah segera, tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hei anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya, jangan kau terhukum, lari dari dalamnya. Oh puji Tuhan. Dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, studi kita di dalam kita menelaah surat Yudas atau Yehuda. Petang malam hari ini kita akan membaca pada Yehuda ayat yang ke-17 sampai berikutnya satu perikop ini. Demikian firman Tuhan ya. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Perikop ini merupakan suatu nasihat dengan kalimat, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kata tetapi kamu, saudara, ini menunjukkan kita itu berbeda dengan orang-orang yang diuraikan oleh Yudas
mulai ayat 4 sampai pada ayat yang ke-16 itu. Siapa mereka itu? Mereka itu orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, hidup dalam hawa nafsu, dan kualitas iman mereka itu sungguh-sungguh merosot, bobrok. Saudaraku, dikatakan mereka hanya seperti angin atau mendung yang tidak membawa air, seperti mata air yang kering, dan seterusnya. Artinya hidup mereka sama sekali tidak berguna, tidak menjadi berkat. Tetapi kamu, nah ini saudaraku ya, ini Yehuda menunjukkan tetapi kamu itu menunjukkan bahwa kita itu berbeda. Kita harus berbeda. Tetapi kamu, saudara-saudara, ingatlah akan perkataan rasul-rasulmu. Nah ini artinya apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, saudara, itu bukan sesuatu yang rahasia atau yang baru, tetapi sudah dinubuatkan atau sudah diberitakan oleh para rasul-rasul. Yaitu apa? Ya, kita akan kembali membaca ayat yang ke-17 itu tadi. Demikian firman Tuhan. Saya membaca ulang, saudara-saudara, yaitu akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah akan perkataan hamba-hamba Tuhan atau para rasul-rasul kita itu. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, saudara-saudara, ini yang perlu kita ingat bahwa ada orang murtad, ada orang yang hidupnya dalam percabulan, sementara mereka tetap mengaku sebagai orang percaya. Mereka mengaku sebagai orang Kristen. KTP mereka mungkin KTP Kristen, tetapi hidup mereka demikian itu. Tetapi kamu dikatakan bukan demikian. Kamu harus ingat bahwa semuanya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita akan membaca juga referensi di dalam surat 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Saya minta nanti saudara Philip Jan Arianto akan membacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, yang terutama kamu harus ketahui apa itu ya? Bahwa pada hari-hari zaman akhir, hari-hari zaman akhir itu sekarang ini, saudara. Ini zaman akhir, hari-hari ini. Terus akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ya, akan tampil pengejek-pengejek, pengolok-pengolok. Apa itu ejekannya itu apa? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, ini isi olokan, isi ejekan orang pada akhir zaman, termasuk sebagian anak-anak Tuhan, sebagian orang-orang Kristen yang mengaku diri Kristen, tetapi mereka mengejek apa? Mana Tuhan mau datang? Tidak akan datang. Ya, buktinya apa? Mulai dulu sampai hari ini masih ada. Wong ayam masih bertelur. Nah, itu istilah orang Jawa. Kalau ayam masih bertelur itu masih jauh kiamat, ya, dan sebagainya. Inilah olokan orang-orang yang fasik itu. Mereka mengolok bahwa mana Tuhan tidak akan datang. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan belum datang, mereka akan melakukan perkara yang luar biasa kejahatan. Mari sekarang kita akan membaca Matius 24. Ya, Matius 24 mulai ayat yang ke-45 dan berikutnya. Nanti kita akan melihat tadi dua hamba Tuhan
atau dua anak Tuhan yang mempunyai prinsip-prinsip yang bertolak belakang. Tapi mereka adalah hamba. Ya, mari kita akan membaca Matius 24 ayat yang ke-45. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara tinggal pilih di mana saudara berada, ya. Hamba yang baik atau hamba yang setia. Teruskan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi ini hamba yang setia dan bijaksana, yang sadar akan panggilannya, sadar akan tugasnya. Dia dipanggil untuk menyediakan makanan bagi isi rumah Tuhan. Ini bagi saya, bagi saudara-saudara para gembala-gembala sidang, teman-teman sekerja dalam, mari kita renungkan ini. Tugas kita utama melayani Tuhan, menyediakan makanan bagi isi rumah, yaitu jemaat yang dipercayakan kepada kita. Jadi pelayanan kita itu terutama, saudara, melayani Tuhan, menyediakan makanan bagi dia, yaitu melakukan kehendaknya, dan juga menyediakan makanan bagi isi rumah Tuhan. Ini hamba yang setia dan bijaksana. Tetapi hamba yang jahat bagaimana? Ayat berikutnya tadi kita terus baca. Akan tetapi apabila hamba itu jahat. Hamba itu jahat, apa jahatnya? Ya, itu. Dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Saudara perhatikan, inilah paham hamba yang jahat itu. Tuanku tidak datang-datang, atau Tuanku tidak akan datang. Belum datang, masih lama. Belanda masih jauh, istilahnya begitu. Ayo kita berfoya-foya. Ya, ulangi, tolong baca ulang. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Tuanku tidak akan datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Mulai memukul hamba-hamba. Saudara dengar sekarang ini, zaman sekarang ini, hamba-hamba Tuhan memukul temannya dengan perkataan, perdebatan yang akhirnya saling memaki, saling menghujat, memukul. Apakah itu tugas hamba Tuhan yang baik? Teruskan. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ya, terus. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, saudara, ini nasib hamba yang jahat itu. Jahatnya apa, saudaraku? Pertama-tama menganggap kedatangan Tuhan itu masih lama, atau mungkin menganggap Tuhan tidak datang-datang. Kesempatan dia memukul temannya, mencaci maki temannya, sehingga Tuhan itu datang dengan tidak disangka-sangka. Dan apa yang terjadi? Aku tidak kenal kamu. Sehingga nubuatan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu digenapi, saudaraku. Nanti waktu Yesus datang akan terus terang berkata, aku tidak kenal kamu. Mereka akan, kami sudah menginjil, memberitakan firman Tuhan, mendoakan orang sakit, dan lain sebagainya. Saudara, inilah keadaan yang sekarang kita perlu waspadai. Dan ini yang sudah terjadi. Saudara melihat melalui media sosial, melalui sarana-sarana media, banyak hamba-hamba Tuhan terkenal, hamba-hamba Tuhan yang ini, mereka saling memaki dalam perdebatan. Kalau hanya perdebatan diskusi ya masih dapat, tapi mereka mulai memaki kok, saudara, mulai mengatakan asal mangap dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang tidak layak. Saudara, jangan kita termasuk di situ. Sebab itu Yudas berkata,
tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita kembali kepada surat Yudas ya. Surat Yudas pada ayat yang ke-20 ya, ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, Jadi di atas itu kan disebutkan begitu tadi. Mereka itu menganggap Tuhan belum datang, mereka hidup sak maunya, mabuk-mabuk, memukul, ya, menghakimi orang lain. Tetapi kamu, ayat 20, tolong dibaca ulang. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. terus Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. nah, saudara-saudara, ini yang nasihat ini yang perlu kita pahami malam hari ini dan juga di hari-hari ini, saudara, supaya kita itu, tetapi kamu, saudara-saudara, tidak harus sama dengan mereka, tidak menceburkan diri dengan mereka. Ya, di dalam Mazmur 73, Daud mengatakan dia itu hampir tergelincir kalau memperhatikan orang-orang fasik itu hidupnya senang, tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami kekurangan, sementara dia yang tetap setia itu seringkali banyak mengalami masalah, sehingga Daud berkata, hampir aku tergelincir mengikut mereka. Tetapi puji Tuhan, dia mengingat firman Tuhan dan berkata, oh ternyata mereka itu nanti seperti orang yang di tempat yang curam licin, jatuh dan tidak tertolong lagi. Tetapi kamu saudara-saudara, ya ini yang pertama, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang suci, berdoalah di dalam Roh Kudus, pelihara dirimu di dalam kasih Allah. Ada 3 poin yang malam ini saya akan. Pertama yaitu bangunlah dirimu di atas dasar iman yang teguh. Justru kita membangun iman kita, saudaraku, di tengah-tengah angin pengajaran yang mengombang-ambingkan orang, di tengah-tengah arus dunia bagaikan banjir yang bisa menghanyutkan iman. Mari kita anak Tuhan membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Apa iman yang paling suci? Iman yang timbul dari firman, iman yang timbul dari berita Injil. Bukan iman karena melihat mujizat, bukan iman karena kita merasa diberkati. Ya, itu tentu kalau orang melihat mujizat percaya, diberkati percaya, tentu baik saja. Tetapi kalau itu, saudaraku, waktu kita tidak mengalami berkat, kita bisa goyah. Tetapi kalau iman karena mendengar firman, iman karena membaca firman, atau iman yang timbul karena firman, itulah iman yang dibangun di atas dasar yang kudus. Sebab itu Rasul Paulus katakan, saudara, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penyesatan, di tengah-tengah kejahatan yang terjadi, harus tetap hidup di dalam pengajaran firman yang bersumber dari Alkitab. Mari kita akan membaca itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 dan berikutnya, ya. Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, orang yang beribadah dalam Kristus memang harus menderita aniaya. Ya, baik aniaya secara fisik, juga aniaya secara mental, ya. Teror dan sebagainya, itu bukan perkara yang heran. Dan kita harus mengerti itu wajar-wajar saja. Ya, teruskan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah ini saudara, satu paradok yang bahasa Jawanya kosok balennya, ya. Sementara dunia ini penuh penyesatan, mereka menyesatkan dan tersesat, kejahatan bertambah-tambah. Saudaraku, nah inilah yang terjadi.
Baik itu di luar gereja atau dalam gereja. Nampak sudah kelihatan. Gandum dan lalang sekarang sudah mulai nampak. Mana yang gandum, mana yang lalang. Ya, sebab itu mari kita jeli, kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku yang kasih, tetapi kamu ya bangunlah dirimu di dalam iman yang suci. Apa itu? Teruskan kita baca ayat ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau Tetapi yakini. hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima, yaitu pengajaran. Teruskan. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dengan mengingat orang yang mengajarkan kepadamu, ya, mengajarkan firman Tuhan kepada kita, tentunya dalam hal ini senior-senior, hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini Paulus, Apolos, ya, Kefas dan sebagainya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa guru-guru senior-senior kita itu mungkin bisa keliru, bahkan mungkin bisa jatuh. Saudara mendengar kesaksian atau melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang predikatnya internasional, tahu-tahu mereka tergelincir jatuh. Dan itu membuat kita bisa kecewa, membuat kita bisa seperti frustrasi. Wah, itu panutan saya aja bisa jatuh, apalagi saya. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan. Sebab itu kita jangan hanya kagum kepada pemimpin senior kita, tetapi ada satu yang tidak mungkin keliru. Mari kita membaca ayat berikutnya. Rasul Paulus katakan, ayat 15, Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini maksudnya Paulus apa, saudaraku? Maksudnya supaya kita di samping kita mengingat guru kita, mengingat yang mengajar kita, mengingat senior kita, terutama kita mengingat kitab suci, Alkitab. Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu perkataan rasul-rasul dan para nabi. Itu yang tidak mungkin keliru, saudaraku. Mengenal kitab suci. Sebab itu tadi Yehuda berkata, bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Itulah firman Tuhan. Iman yang paling suci itu iman yang timbul dari membaca firman, mendengar firman. Puji Tuhan. Tolong diulangi ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, kitab suci itu memberikan kita hikmat. Sungguh, saudara, hikmat. Orang yang paling tidak sekolah, paling bodoh, kalau membaca kitab suci, dia mendapat hikmat. Karena 2 Petrus 1 ayat 20, itu diucapkan oleh orang-orang, oleh dorongan Roh Kudus berbicara atas nama Allah. Sehingga kitab suci itu bukan karangan manusia. Memang ditulis oleh manusia, tetapi yang mengarang Roh Kudus, Allah sendiri. Sebab itu kalau kita membaca firman, kita mohon Roh Kudus menolong, kita mendapat hikmat yang menuntun kita kepada iman yang murni yang menyelamatkan. Teruskan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, ini maksud Yudas tadi, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang suci. Artinya, menjadi anak Tuhan, orang Kristen, di hari-hari yang seperti ini, melihat berbagai kejadian yang aneh-aneh, mari kita membaca kitab suci. Sebabnya saya mengajar saudara beberapa bulan ini untuk kita membaca Alkitab setiap hari. Paling tidak 1 ayat, 1 perikop. Mudah-mudahan saudara masih melakukan itu, dan nanti mulai
nanti malam atau besok saya akan coba untuk memberikan kembali ayat firman supaya saudara itu membaca Alkitab, membaca kitab suci, karena itu yang menjadikan dasar atau alat yang membangun iman kita secara kuat. Iman yang paling kuat adalah iman yang didasarkan pada firman Tuhan dan banyak referensi-referensi yang lain. Saya tidak akan menguraikan, tapi itu prinsipnya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita berdoa. Berdoa di dalam Roh Kudus. Coba kita membaca Yehuda tadi, Yudas ayat pasal 1 tadi, ayat yang ke 18 ya, ayat berapa ya. Yudas ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun dirimu sendiri di atas dasar iman. Dalam surat Efesus dikatakan didasarkan pada perkataan rasul-rasul dan nabi-nabi. Di atasnya batu penjurunya itu Kristus dan kita dibangun situ. Kita dibangun menjadi rumah Allah yang rapi tersusun. Puji Tuhan ya. Yang kedua, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berdoa saudaraku. Orang Kristen harus berdoa. Saudaraku, ada hamba Tuhan mengatakan banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudaraku, saya mengaminkan atau saya setuju dengan itu. Orang Kristen harus berdoa. Ya, berdoa itu tidak hanya minta, tetapi berdoa itu berkomunikasi dengan Allah. Berdoa di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, ini letak kekuatan kita. Ya, Yesaya pasal 40 ayat 4. Orang yang menanti-nantikan itu mendapat kekuatan burung nasar. Kekuatan burung nasar itu apa, saudaraku? Bukan waktu suasana tenang, oh tidak. Kekuatan burung nasar itu justru nampak pada waktu ada angin badai. Waktu angin badai, burung nasar itu tidak duduk mencari perlindungan, tidak. Dia membentangkan sayapnya dan ia bisa terangkat naik tinggi. Seperti anak-anak main layang-layang itu. Makin ditiup angin kuat, makin ditarik kuat, makin naik tinggi. Nah, itulah burung nasar. Nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan itu. Tetapi intinya berdoa. Letak kekuatan kita di dalam doa. Itu nyanyian mengatakan. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Ya. Dengan doaku aku menang, gitu ya. Puji Tuhan, saudaraku. Berdoa di dalam Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, yaitu kita pelihara hidup di dalam kasih Allah. Coba baca kembali ayat yang ke-20 itu. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Banyak baca Alkitab, bangun diri, teruskan. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus, teruskan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang penting. Pelihara dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, intinya saya katakan, mari kita sementara keadaan seperti ini, kita arahkan hati menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Ini satu-satunya pengharapan di masa-masa yang sukar ini, saudaraku. Saya membaca informasi dan beberapa keterangan bahwa pandemik COVID Corona ini belum tentu selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah menjanjikan nanti pada awal Januari tahun depan akan memberlakukan vaksin, itu pun belum tentu, saudaraku. Karena vaksin itu sendiri masih dalam
penelitian, dalam penyelidikan. Karena sebetulnya vaksin itu bisa itu makin bertahun, bukan cuma bulan. Karena itu berbahaya kalau dipasang kepada seseorang, belum dibuktikan dia baik apa tidak, malah bisa membuat celaka. Karena apa? Vaksin itu saudara tahu, vaksin itu adalah virus penyakit yang diperlemah, dimasukkan dalam tubuh manusia. Jadi sebetulnya vaksin itu adalah penyakit yang disuntikkan pada kita, tetapi sudah diperlemah sehingga memicu imunitas kita, pertahanan kita atau tentara-tentara dalam tubuh kita itu bergerak melawan, dan itu pasti menang, itu menurut perhitungan. Tapi kalau vaksin itu belum ditentukan, belum diselidiki banget, mungkin malah bisa menjadi penyakit, sehingga orang kena vaksin bukannya sehat malah jadi sakit. Saudara, saya tidak ahli di dalam itu, saya awam, tetapi waktu saya masih di SR dulu, di SD, guru menerangkan seperti itu vaksin. Dan vaksin yang sekarang baru diselidiki atau baru diproduksi, itu penelitiannya belum selesai. Sehingga saudara tahu kesusahan ini makin bertambah. Seperti pujian tadi, sudahlah tentu dunia ini akan lalu segera, akan binasa. Tetapi anak Tuhan jangan tinggal di dalamnya. Mari kita membangun iman kita berdoa, banyak berdoa, dan kita merindukan kedatangan Tuhan. Dengan apa? Kita hidup di dalam kasih Allah. Apa kasih Allah itu? Korban Kristus. Kita menghargai korban Kristus. Saudara, puji Tuhan ya, malam hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan mengingatkan kita, mari di masa-masa pandemik yang makin merajalela ini, kita arahkan pada kedatangan Tuhan. Sementara kita melihat kejahatan makin bertambah. Saudara, saya akan mengakhiri pelajaran ini. Kita akan membaca surat Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22, kita akan membaca dulu pada ayat yang Wahyu 22 ayat 11 kita akan membaca. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, ini satu keadaan yang terjadi pada masa kini. Kejahatan makin bertambah, dosa makin bertambah, dan firman Tuhan sepertinya sudah membiarkan gitu. Tetapi lebih dulu dikatakan bahwa firman dibukakan, firman tidak dimeterai, firman rahasianya dibukakan. Tetapi maksudnya orang yang jahat tetap berjahat, berbuat jahat. Orang yang cemar tetap cemar. Artinya apa? Tidak mau bertobat. Tetapi orang benar tetaplah hidup dalam kebenaran. Orang kudus hidup dalam kekudusan. Ini satu garis yang jelas. Ya, garis yang jelas. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sekarang harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman. Tetapi orang jahat akan makin bertambah jahat, akan makin bertambah cemar dan seterusnya. Karena apa, saudara? Ini menjelang akhir Tuhan. Nah, ayat ini dijepit, saudara. Maka kita akan membaca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Mari kita membaca ayat 7, ya, Wahyu pasal 22 ini, mungkin ayat 6 dibaca. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus terjadi? Ya, orang jahat bertambah jahat, orang cemar tambah cemar. Tetapi ada kata yang penting di sini. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera.
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataanku dalam nubuatan ini. Saudara, tadi kan dikatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan apa yang segera terjadi, yaitu orang jahat makin bertambah jahat. Ya, itu kondisi yang kita melihat. Tadi dalam 2 Timotius dikatakan hari akhir zaman, orang jahat bertambah jahat, menyesat, disesatkan dan menyesatkan, makin bertambah. Pelajaran-pelajaran palsu makin bertambah. Tetapi Tuhan ingatkan, ingat aku akan datang segera. Berbahagia orang yang menurut perkataanku, yang mentaati firman Tuhan. Teruskan kita baca ayat 8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Saudara, hati-hati, saudara, jangan mengilahkan manusia, jangan mengkultus individukan manusia. Mungkin gembala saudara, mungkin orang-orang tertentu. Jangan saudara mengkultuskan, jangan jemaat mengkultuskan gembalanya. Mari kita menyembah Allah saja. Berikan segala pujian bagi Allah. Teruskan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan. Jangan memeteraikan perkataan. Artinya firman tidak dirahasiakan lagi. Dibukakan rahasianya, tidak dimeteraikan lagi. Teruskan. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Teruskan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, ini akibat firman yang dibukakan. Kalau orang itu menurut, dia akan makin kudus, makin suci. Tapi orang yang tidak mau dengar firman, makin jahat, makin rusak, saudaraku. Ya, sebab itu berhati-hati. Waktu firman Allah dibukakan, saudara jangan mengabaikan, jangan meremehkan. Turuti firman supaya imanmu dibangun. Teruskan kita membaca ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, ayat ini berulang kali. Aku datang segera. Tuhan berkata. Tadi di depan saya katakan, mari kita anak-anak Tuhan membangun iman kita, banyak berdoa dan mengarahkan arah pandangan kita kepada kedatangan Tuhan. Aku datang segera, upahku menyertai. Terus tolong baca ulang ayat 12 itu. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oh, upahnya menyertai, membalas kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Teruskan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Sebabnya semua seluruh jemaat, tua, muda, anak-anak muda, mari kita mengarahkan, menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Dengan cara kita membangun iman kita, jangan sampai goyah. Baca Alkitab tiap hari, tiap waktu, saudara. Ya, puji Tuhan. Gunakan firman Tuhan yang saya kirimkan tiap hari. Mungkin pagi saya juga kirim, malam saya kirim. Baca, saudaraku. Dan bukan hanya membaca sekedar syarat, tetapi baca renungkan. Karena apa? Itu membangun iman saudara. Waktu Yesus datang dengan segera, berbahagia orang yang menuruti firman, berbahagia orang yang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba, yaitu
hidup dalam kasih Allah, yaitu menantikan penyucian dan pengudusan dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya akan menutup dengan satu pujian lama juga, saudara, pujian kuno, ya. Saya orang kuno, jadi nyanyikan ya suka nyanyian-nyanyian lama. Sungguh tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setia. Memang saat ini saat yang menguji kita, saat yang menyaring kita, saat yang menguji kita dengan berbagai-bagai kesukaran, dengan berbagai-bagai pencobaan, bagaikan badai angin ribut yang ingin mengguncangkan kita. Tetapi biar kita berjaga dan berdoa, sebab ini menunjukkan sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Kita berjaga, berdoa, saudara. Berjaga, kuatkan iman kita, berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Hidup dalam kasih Allah, di dalam kuat kuasa korbannya, dan arahkan mata Tuhan sungguh tidak lama lagi. Kita akan menyanyi bersama-sama. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah.
kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, mengucap syukur terima kasih untuk petang malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengar, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami sementara di sekitar kami begitu banyak kehidupan-kehidupan yang amoral, bahkan bukan hanya di hadapan mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dalam kehidupan orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, mengaku orang Kristen, tetapi kehidupan mereka sungguh sangat menyedihkan. Sebab itu Tuhan, firman-Mu malam ini mengingatkan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu berbeda dengan mereka. Tuhan, kami tidak akan terlibat, tidak akan membiarkan diri kami terbabit di dalam kehidupan-kehidupan yang sesat dan yang menyesatkan. Seperti firman-Mu yang berkata, firman-Mu yang dibukakan tidak dimeteraikan, tetapi bagi mereka yang tidak taat akan semakin jahat, semakin cemar. Tetapi orang yang mau menuruti firman-Mu semakin benar, semakin kudus. Sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu untuk seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kami untuk melayani, untuk memberi makan mereka pada waktunya. Jangan satu pun Tuhan yang akan terhilang. Sebaliknya buat mereka hidup berjaga. Tuhan membangun rohani, membangun iman mereka dengan dasar iman yang kudus, yaitu firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, berikan anak-anak-Mu, jemaat-Mu gairah untuk membaca firman, untuk mendengar firman. Karena dari firman iman kami dibangun, dan iman kami teguh bagaikan rumah yang dibangun di atas batu karang. Sekalipun datang hujan, banjir melanda, angin meniup, kami akan tetap kokoh berdiri. Bapa, terima kasih. Sementara Tuhan, tariklah mata hati perhatian kami untuk tetap menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan datang di awan-awan untuk mengangkat gereja-Mu. Itulah kerinduan pengharapan kami. Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, firman-Mu tertanam di dalam hati dan berikan mereka kuasa kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sebab Engkau akan datang segera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, saya harap saudara-saudara dapat tekun mengikuti pelajaran firman Tuhan ini, karena itu mengingatkan kita di hari-hari yang jahat ini, saudaraku, dan kita ikuti terus ibadah-ibadah kita, setia berdoa supaya kita dapat kekuatan. Nah, saudara, saya berterima kasih pada saat ini untuk dukungan doa saudara, sehingga waktu saya sakit kurang lebih hampir 2 minggu di rumah sakit Telogorejo, Tuhan sudah sembuhkan saya, dan doakan supaya saya tetap dapat kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan juga melayani saudara semua. Mari kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Sungguh tidak lama lagi
Saudara, kita berdiri masing-masing di tempatnya dan kita akan mohon berkat Tuhan. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu saudara, tahan dan setialah. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kuasa, berkuasa atas bumi, laut, dunia dan segalanya, berkuasa atas pemerintahan dan raja-raja. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, untuk negara kami Indonesia, yang pada saat ini sedang menghadapi satu kesulitan, kesukaran besar yang makin bertambah-tambah. Dan kami tidak tahu sampai kapan Tuhan pandemik corona ini akan merajalela. Tetapi firman-Mu sudah nyata menyatakan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sukar yang tidak dapat terperbaiki. Sebab itu kami berdoa mohon kemurahan Tuhan, berkati pemerintah kami, Presiden dengan segala pembantunya, para menteri, untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong buka jalan, berikan kemurahan supaya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan, baik dalam soal kesehatan, soal ekonomi, soal sosial masyarakat dan lain sebagainya, bahkan keamanan Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah pemerintah berusaha mengatasi kesukaran, ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk berusaha menjatuhkan pemerintah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menggagalkan Tuhan rencana-rencana yang jahat ini. Dan Tuhan berkati pemerintah kami di dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kesukaran-kesukaran ini. Juga kami doakan pemerintah daerah Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing, diikut sertakan berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.